Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Aziza Wijayanti dengan NIM 065 dari Gizi 2C. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi mengenai sistem kardiovaskular jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruhan jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. 3 komponen dasar dari sistem sirkulasi yaitu yang pertama ada jantung sebagai alat pemompa yang melakukan tekanan terhadap darah agar dapat mengalir ke jaringan. Kemudian ada darah sebagai media transportasi segala material yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh darah yaitu suatu saluran yang digunakan agar darah dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Fungsi sistem kardiovaskuler yaitu yang pertama memberikan dan mensuplai oksigen serta nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Yang kedua yaitu sebagai sistem regulasi yang mekanismenya sangat bervariasi dalam merespon seluruh aktivitas tubuh. Yang ketiga yaitu memompa darah ke paru-paru di mana darah itu memperoleh oksigen dan seterusnya dialirkan ke seluruh tubuh atau ke seluruh badan. Kemudian ada jantung. Nah, jantung ini suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada dan berperan penting pada sistem kardiovaskuler. Jantung digunakan untuk pompa ganda agar terjadi aliran pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi sistolik dan relaksi atau diastolik. Kemudian bagian kanan dan kiri jantung memiliki ruang masing-masing. Sebelah atas itu ada atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah yaitu ventrikel yang mengeluarkan darah. Kemudian ada bagian-bagian jantung. Jantung ini organ muskuler berongga yang bentuknya menyerupai piramid atau jantung pisang. Merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh, yaitu ada aorta, arteri pulmonalis kiri, vena pulmonalis kiri, atrium kiri, katup aorta, katup mitral, kemudian ada ventrikel kiri di bagian bawah, ada interventricular septum, descending aorta, vena cava inferior, ventrikel kanan, katup tricuspidalis, atrium kanan, kemudian ada vena pulmonalis kanan, arteri pulmonalis, vena cava superior, katup pulmonalis, kemudian yang terakhir ada pulmonari. Kemudian letak jantung itu berada di antara paru-paru di bagian tengah dada, di belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Lapisan jantung yaitu terdiri dari endokardium, miokardium, dan epikardium atau perikardium visceralis. Yang pertama itu perikardium visceralis, yaitu lapisan luar dari jantung yang berisi dua perikardium visceral dan perikardium parietal. Kemudian ada miokardium, yaitu adanya susunan atria, susunan ventrikel, dan susunan antroventrikular. Kemudian endokardium itu lapisan dalam pada jantung. Kemudian adanya ruang-ruang jantung. Jantung ini memiliki 4 ruang, 2 serambi atau atrium, ruang atas yang memiliki dinding tipis, kemudian 2 bilik atau ventrikel, ruang bawah yang berdinding tebal. Itu yang pertama ada atrium kanan atau serambi kanan yang menampung darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Kemudian ada atrium kiri atau serambi kiri yang menerima darah yang kaya dengan oksigen dari paru-paru. Kemudian ada ventrikel atau bilik kanan. Ventrikel ini menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian ada ventrikel bilik kiri, yaitu menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian sirkulasi jantung. Atrium atau serambi menerima darah dari vena, kemudian bilik atau ventrikel ini memompa darah ke arteri.
Aliran darah melalui jantung yang diatur oleh katup yang membuka ke satu sisi aliran darah hanya mengalir satu arah. Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung atau atrium kanan melalui vena cava menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui katup semilunaris pulmonalis. Kemudian darah akan teroksigenasi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Dari ventrikel kiri ini, darah akan dialirkan melalui katup semilunaris aorta ke aorta seluruh tubuh. Kemudian katup-katup jantung ini ada katup atrioventrikuler. Yang pertama itu ada katup tricuspid, yaitu di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Kemudian yang kedua ada katup bicuspid, yaitu suatu katup yang mengatur aliran darah dari atrium kiri itu menuju ke ventrikel kiri, seperti katup tricuspid. Katup bicuspid penutup pada saat kontraksi ventrikel. Kemudian katup semilunar, yaitu yang pertama ada katup pulmonal. Setelah katup tricuspid menutup, darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan, menuju ke trunkus pulmonalis. Kemudian adanya katup aorta yang kedua, terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi, sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri melakukan relaksasi, sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Kemudian ada 3 periode jantung. Yang pertama itu adanya periode kontraksi atau periode sistole, suatu keadaan ketika jantung atau bagian ventrikel yang menguncup. Katup bicus dan tricuspidalis akan menutup. Katup aorta dan katup arteri pulmonalis akan terbuka. Akibatnya, darah dari ventrikel dextra mengalir ke arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kiri dan kanan. Kemudian darah dari ventrikel sinistra akan mengalir ke aorta, lalu diedarkan atau dibagikan ke seluruh tubuh. Yang kedua ini ada periode dilastasi atau periode diastole. Suatu ketika saat jantung mengembang, katup bicus dan tricuspidalis akan membuka. Darah dari atrium sinistra masuk ke ventrikel sinistra, serta darah dari atrium dextra mengalir ke ventrikel dextra. Kemudian darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke atrium di sinistra melalui vena pulmonalis, dan darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium dextra melalui vena cava. Kemudian yang ketiga itu adanya periode istirahat. Waktu antara periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti 1/10 detik atau 1/10 detik. Pada waktu beristirahat, jantung akan menguncup sebanyak 70 sampai 80 kali per menitnya. Pada tiap kontraksi, jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60 hingga 70 cc. Kemudian ada kelainan jantung. Yang pertama itu jantung koroner. Adanya tumpukan lemak dan kolesterol pada arteri yang menyebabkan jantung tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Penyebabnya itu karena merokok, kadar kolesterol tinggi pada tubuh, kemudian adanya penyakit darah tinggi atau hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, stres atau aktivitas fisik yang terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua ini gagal jantung. Terjadi dengan awal berupa gerakan spontan jantung yang tidak bisa memompa darah sehingga menyebabkan kebutuhan oksigen untuk darah secara otomatis akan terhenti, atau bisa dibilang penyempitan arteri.
Penyebabnya yaitu penyakit yang terjadi pada arteri dan mengurangi kemampuan arteri dalam bekerja untuk jantung, kolesterol dan lemak, hipertensi, penebalan otot jantung, kemudian adanya kerusakan pada katup-katup jantung, kerusakan otot jantung, penyakit cacat pada jantung atau bisa dibilang penyakit cacat jantung pada bawaan atau dari dulu, dari kecil, dari bayi, kemudian penyakit kelainan jantung genetik atau dari garis keturunan, kemudian penyakit gangguan irama jantung atau bisa juga karena merokok, obesitas ataupun diabetes. Kemudian yang ketiga ini ada serangan jantung, suatu kondisi penyakit yang disebabkan karena adanya bagian dari otot atau jantung yang mengalami kematian atau kerusakan atau defisiensi sehingga aliran darah pada jantung tidak bisa terjadi atau tersumbat. Tubuh tidak bisa menerima oksigen dengan baik dan darah atau nutrisi kebutuhan kita yang sesuai atau yang diperlukan oleh tubuh. Penyebabnya itu yang pertama karena penyakit kerusakan otot jantung, karena penyumbatan arteri atau jantung koroner, kemudian diabetes, penyakit katup jantung atau cacat jantung bawaan, hipertensi atau sulit tidur atau biasa disebut dengan insomnia. Kemudian peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia ini memiliki fungsi untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke tubuh. Kemudian bagian utamanya yaitu adanya jantung, pembuluh darah, dan darah. Darah ini adalah suatu cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama, yakni yang pertama ada sel darah merah, kemudian sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, platelet atau trombosit atau darah membeku, kemudian plasma. Selanjutnya ada darah. Darah ini memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama sel darah merah tadi, yaitu memiliki fungsi untuk membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Kemudian sel darah putih yaitu melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Kemudian platelet yaitu berkumpul di suatu lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Kemudian yang terakhir itu ada plasma, suatu cairan kuning pucat, tempat komponen dan mengapung di dalamnya. Sistem peredaran manusia itu ada 2, yaitu sistem peredaran ganda dan sistem peredaran tertutup. Yang pertama itu peredaran ganda. Selama beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama peredaran darah kecil. Peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Kemudian peredaran darah besar yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Kemudian yang peredaran darah tertutup ini peredaran darah yang selalu melewati pembuluh darah. Fungsi darah yaitu ada transportasi atau media pengangkut sebagai transport oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan dilakukan oleh sel-sel darah merah. Kemudian transport bahan makanan dari usus ke sel-sel tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Kemudian transport sisa-sisa metabolisme dari sel ke alat ekskresi yang dilakukan oleh plasma darah. Kemudian transport air dan elektrolit sebagai yang berperan penting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Kemudian transport enzim dan hormon yang dilakukan oleh plasma darah. Nah, darah ini ada plasma, sel darah putih, dan platelet. Kemudian yang paling bawah ada sel darah merah. Darah itu dibagi dalam komponennya dengan bagian bawah. Bagian terberat itu berada di bagian bawah. Kemudian fungsi darah selanjutnya yaitu yang kedua pertahanan tubuh terhadap masuknya benda asing dan mikroorganisme yang dilakukan oleh sel-sel darah putih atau leukosit. Kemudian pembekuan darah dilakukan oleh sel trombosit.
Pembuluh darah ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh manusia. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan strukturnya. Yang pertama itu ada arteri yang memiliki dinding paling tebal. Arteri ini biasa disebut dengan pembuluh nadi yang memiliki dinding tebal di antara ketiga lapisan yang lainnya, memungkinkan menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Fungsinya yaitu untuk mengangkut O2 kecuali pada arteri pulmonalis. Arahnya yaitu dari jantung ke seluruh tubuh. Memiliki dinding pembuluh darah yang kuat, tebal, dan elastis. Kemudian ada kapiler, memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Kapiler ini sangat kecil, pembuluh darahnya yang memiliki diameter 5-10 mikrometer yang berfungsi untuk menghubungkan arteriol dengan venula sebagai aliran darah tidak mengalami gangguan, memungkinkan terjadinya proses pertukaran antara oksigen atau O2, air, natrium atau dengan CO2, karbon dioksida, sebagai absorpsi makanan, filtrasi darah pada ginjal. Ciri-ciri umum dari pembuluh darah kapiler ini yaitu tidak adanya katup, denyutnya tidak dapat dirasakan, tersebar pada seluruh bagian permukaan tubuh manusia, memiliki banyak cabang dan dapat dikatakan sangat bercabang-cabang pada tubuh, terdiri atas lapis sel dan sangat sempit. Jika tubuh mengalami luka atau terluka, maka darah akan menetes dari adanya sobekan atau luka pada tubuh. Kemudian ada vena. Vena ini terbagi menjadi vena kecil dan vena pembuluh balik. Vena ini tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan darah yang rendah. Memiliki katup yang khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Yang pertama itu ada vena kecil, yaitu pembuluh darah tipis yang terus-menerus menerima darah dari kapiler, yang berfungsi untuk mengumpulkan darah dari tempat kapiler dan mengangkutnya ke pembuluh darah yang lebih besar dan transportasi kembali ke jantung. Kemudian yang kedua ada vena pembuluh balik yang berfungsi untuk membawa darah kotor atau CO2 kecuali pada vena pulmonalis yang dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh darah ini memiliki pigmen atau memiliki bentuk yang sangat tipis tapi tidak elastis. Katupnya ini ada di sepanjang pembuluh yang berfungsi untuk mencegah adanya arus balik sehingga aliran darah hanya ada satu arah. Kemudian terletak pada seluruh tubuh yang nampak adanya kebiruan. Denyutannya ini tidak terasa dan adanya kandungan darah CO2 dan uap air. Pembuluh darah tadi memiliki suatu peran yang berbeda-beda. Yang arteri itu membawa darah dari jantung, kemudian yang kapiler itu membantu pertukaran zat antara darah dan jaringan. Yang vena yaitu membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya yaitu komposisi darah ini kan ada sel-sel darah merah, darah putih, atau adanya trombosit. Sel darah merah atau eritrosit ini memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki ukuran 7,5 hingga 7,7 mikrometer dengan tebal 1-2 mikrometer. Kemudian kandungan paling besar atau paling banyak adalah air sebanyak 70%, hemoglobin 25%, protein, lipid, kolesterol itu ada
5% saja. Kemudian tidak memiliki inti sel, memiliki warna merah yang mengandung hemoglobin, bersifat elastis. Kemudian umur eritrosit ini hanya 120 hari atau bertahan hingga 120 hari. Jika lebih dari itu akan dihancurkan dalam organ hati. Nah, sel darah merah ini fungsinya kan tadi untuk membawa oksigen, kemudian nutrisi dan partikel sisa. Selain itu dapat menentukan golongan darah. Tes DNA atau apapun itu biasanya dilakukan pada sel darah merah ini. Terus berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh atau sebagai antibodi. Kemudian adanya pelebaran pembuluh darah. Proses terbentuknya sel darah merah ini terbentuk atau diproduksi oleh sumsum merah tulang pipih. Kemudian sumsum tersebut membentuk sekitar 2 juta sel, kemudian memproduksi sel-sel tersebut diproduksi oleh sumsum merah tulang pipih dan dikeluarkan yang dinamakan retikulosit. Retikulosit ini memiliki kurang lebih 1% dalam sirkulasi darah. Kemudian sel-sel yang mulai matang akan mengalami perubahan pada selaput plasmanya sehingga fagosit dapat mengetahui sel-sel yang sudah tua yang akan menghasilkan fagosit. Hemoglobin ini diubah menjadi zat warna empedu atau biasa disebut dengan bilirubin yang kemudian ditampung dalam kantong empedu. Kemudian adanya sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit memiliki inti tetapi tidak memiliki bentuk sel yang tetap. Jadi bentuk selnya itu berbeda-beda dan tidak berwarna. Bentuknya juga berubah-ubah. Leukosit ini bersifat fagosit atau pemakan benda asing atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kekurangan leukosit adalah penyakit atau gangguan kekurangan leukosit itu ya leukopenia. Jika kelebihan leukosit ada leukemia. Leukosit atau sel darah putih ini sebagai tempat pembentukan sel darah putih yaitu pada sumsum merah tulang pipih, limpa, dan kelenjar getah bening. Memiliki masa hidup antara 6 sampai 8 hari. Kemudian fungsinya yaitu selain melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi ini, kemudian menangkap dan menghancurkan organ hidup, kemudian menyediakan pertahanan yang cepat dan kuat untuk menyerang atau melawan penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Kemudian adanya enzim yang dapat memecah protein, mempunyai enzim yang dapat memecah protein yang akan merugikan tubuh dengan menghancurkan dan membuangnya. Kemudian gangguan penyakit pada sistem peredaran darah yaitu adanya gangguan penyakit pada sistem peredaran darah yaitu seperti adanya hipertensi yang memiliki darah tinggi yaitu lebih dari 140/95. Kemudian hipotensi, varises, leukemia, kemudian talasemia, sklerosis, wasis, hemofilia, dan juga biasanya mengidap anemia atau kekurangan sel darah merah. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.